私の名前はユキナです。Jadi, gimana? Lu langsung kerja? Apa lanjut kuliah? Tanya Tommy. Gak tahu Tom, kayaknya aku kuliah aja deh. Sekalian nyari ayah kandungku di Jepang. Jawab Yukina. Gua kagak ngerti dah maksud lu. Itu kan ayah lu. Sahut Tommy dengan menunjuk ke arah Tarmuji yang saat itu hendak pergi ke sawah. Bukan Tom, kata ibu, dia itu ayah sambungku. Ayah kandungku di Jepang. Lah kok bisa? Gimana ceritanya? Tanya Tommy penasaran. Sudahlah Tom, jangan dibahas lagi. Sahut Yukina dengan ketus. Dari raut wajahnya, tampak Yukina masih menyimpan rasa kecewa terhadap ibunya yang baru sekarang bercerita tentang ayah kandung Yukina. Kamu sendiri gimana Tom? Tanya Yukina pada Tommy seolah ingin mengalihkan pembicaraan. Kalau gua sih, pengen kayak ayah yuk. Jawab Tommy. Oh iya, ayahmu udah lama gak pulang ya Tom? Kemana emang? Kerja apa sih ayahmu? Tanya Yukina yang hanya disambut dengan senyuman oleh Tommy. Sudah dulu ya yuk. Gua ada janji sama ibu nih buat bantuin jaga toko. Ucap Tommy yang kemudian meninggalkan Yukina sendiri di depan teras rumahnya. Malam harinya, Yukina tidak dapat memejamkan matanya. Ia terus memikirkan, apa alasan ibu menyembunyikan kenyataan bahwa ayah kandungnya saat ini berada di Jepang. Dia pun menemui ibunya untuk bertanya, namun, ibunya menolak untuk bercerita. Kalau nanti kamu bertemu dengan ayahmu, sampaikan maaf ibumu ini padanya. Yukina mengerutkan dahinya dan berpikir. Apakah ibu sudah mengkhianati ayah, sampai ayah memutuskan pergi ke Jepang? Keesokan harinya, sebagai persiapan untuk pergi ke Jepang, Yukina pun mulai mengikuti les bahasa Jepang. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, Yukina tidak mengalami kesulitan untuk mempelajari bahasa Jepang. Waktu berlalu begitu cepat, hingga tak terasa, sudah lebih dari sebulan Yukina mempelajari bahasa Jepang. Ohayo, mite kudasai. Ima wa hotoedo nihongo ga tannō desu. Dirinya tak sabar menanti hari keberangkatannya menuju ke Jepang untuk bertemu dengan ayah kandungnya di sana. Hingga pada suatu hari, dengan berbekal arahan dari ibunya, Yukina berangkat ke Jepang. Setibanya di Jepang, Yukina sangat senang dan lega, akhirnya ia tiba juga di Jepang. Sejenak Yukina mengambil dompet dalam tasnya, untuk mengambil selembar kertas yang berisi alamat di mana ayah kandungnya berada. Sebelum Yukina berangkat menuju alamat tersebut, Yukina mencari informasi tempat tinggal sementara dan informasi tentang tempat dirinya akan berkuliah, melalui ponselnya. Mungkin sebaiknya aku nyari yang dekat tempat tinggalnya ayah. Ucap Yukina lirih. Beberapa saat kemudian, dengan mengendarai taksi, Yukina menuju ke alamat yang diberikan ibunya dalam selembar kertas tersebut. Tanya sopir taksi pada Yukina. もちろんさ、その場所について何か知っていますか? Yukina menjawab dengan berbalik tanya kepada sopir taksi tersebut. Sopir taksi itu menjawab,
以前、私はそこに誰も連れて行ったことがありません。私の知る限り、それはプライベートエリアです。だから、私はあなたをその場所からそれほど遠くない場所に連れて行くことができます。Meskipun tampak sedikit tidak mengerti dengan apa yang dikatakan sopir taksi itu, Yukina tersenyum dan mengangguk tanda menyetujuinya. Tak lama kemudian, Yukina tiba di tempat yang tak jauh dari tujuannya. Setelah turun dari taksi, Yukina tampak kebingungan ke arah mana jalan menuju tempat ayah kandungnya. ミス、このような場所で何を探していますか？ Salah seorang pejalan kaki berbicara dengannya. この人の住所を探しています。 Jawab Yukina dengan menyodorkan selembar kertas dan foto. Pejalan kaki itu terkejut dan berkata, 本気ですか？ はい、私は非常に確信しています。 Jawab Yukina. この人が誰であるか知っていますか？ Tanya pejalan kaki itu, sekali lagi. Yukina pun menjawab. はい、彼は私の父です。私の父について何か知っていますか？ Jawaban Yukina, sontak membuat pejalan kaki tersebut terkejut. Pejalan kaki itu nampak tak percaya jika Yukina adalah anak dari Hiroshi Satoru. さて、私の家の誰かが彼を知っています。あなたは私の家に来たいですか？ Setelah beberapa saat berpikir, Yukina menyetujui tawaran itu. Pejalan kaki tersebut juga menawarkan agar Yukina bermalam di rumahnya. Setelah Yukina tiba di rumah pejalan kaki tersebut, Yukina diperkenalkan dengan seorang laki-laki. 私たちは以前に会ったことがありますか？ Tanya Yukina yang sontak membuat lelaki itu terkejut. あなたは誰？お互いに会うとはどういう意味ですか？ ごめんね、私は間違った人を手に入れたようです。 Jawab Yukina dengan sopan. Setelah berbasa-basi, pejalan kaki yang ditemui Yukina tadi mulai menjelaskan kepada lelaki yang diketahui bernama Yoshida itu. Ia menjelaskan, kedatangan Yukina kemari untuk bertanya tentang Hiroshi Satoru. Sesaat Yoshida terkejut, ketika mendengar Yukina adalah putri Hiroshi Satoru, mantan bosnya. Seketika dia beranjak dari duduknya, lalu mengambil ponselnya. Tampak Yoshida sedang menghubungi seseorang. Yukina ketakutan melihat gelagat aneh yang ditunjukkan oleh Yoshida, sehingga terlintas dalam pikirannya untuk kabur meninggalkan tempat itu. Dalam hati ia bertanya, Ada apa? Siapa yang dia hubungi? 心配するな、ここで夜を過ごすことができます。明日誰かがサトルーさんに会うためにあなたを迎えに行くでしょう。 keesokan harinya. Baru saja Yukina terbangun. Ia terkejut dan keheranan ketika melihat ada mobil terparkir di depan halaman rumah. ユキナさん、誰かがあなたをサトローさんに会わせるでしょう。 Ucap Yoshida menjelaskan. Yukina pun bergegas menyiapkan diri kemudian menuju ke mobil itu. Ketika hendak memasuki mobil, dirinya merasa heran melihat salah seorang membungkukkan badan padanya. お元気ですか、ユキナさん。 Yukina terkejut dan heran mendengarnya. Orang tersebut bertanya seolah sudah mengenali Yukina sejak lama. Tanpa menjawab dengan kata-kata, Yukina masuk ke dalam mobil.
Beberapa saat kemudian, lagi-lagi Yukina dikejutkan dengan sikap orang yang ditemuinya. Yukina sangat penasaran siapa sebenarnya sosok ayah kandungnya. Melihat sikap dari orang yang ditemuinya, Yukina berpikir jika ayahnya adalah sosok terpandang di tempat itu. Yukina pun dipersilahkan masuk ke salah satu ruangan untuk menunggu kedatangan ayahnya. Yukina お元気ですか？父親。あなたは本当に私の父ですか？なぜそんなことを聞き、苦悩ですか？なぜこれまで誰も私に言わなかったのですか？なぜあなたは私とお母さんを残したのですか？ Banyak hal terjadi, terlalu panjang jika diceritakan di sini. Aku yakin kamu gak akan mudah mengerti. Jawab Satoru pada Yukina dengan berbahasa Indonesia. Selain terkejut karena ayahnya yang bisa berbahasa Indonesia, Yukina juga terkejut setelah mengetahui ayahnya adalah bos besar kelompok mafia. Yukina tampak masih tidak percaya dengan kenyataan yang harus dia hadapi. Kini ia harus menerima kenyataan bahwasanya dirinya adalah putri seorang bos besar mafia yang terkenal kekejamannya. Beberapa hari kemudian, meskipun sempat tidak dapat menerima kenyataan jika ayahnya seorang bos besar mafia, Yukina tidak dapat memungkiri jika dia sangat senang setelah bertemu dengan ayah kandungnya itu. Hingga pada suatu hari, Yukina yang telah terdaftar sebagai mahasiswi salah satu universitas tinggi di Jepang, menolak pengawalan dan fasilitas yang ditawarkan oleh ayahnya. Selain agar tidak membuat takut temannya, ia juga tidak ingin ayahnya terlalu memanjakan dirinya. Namun Yukina terkejut ketika ayahnya mengatakan, あなたに会いたがっている人がいます。 Sontak perkataan ayahnya membuat Yukina penasaran siapa yang ingin bertemu dengannya. Yukina merasa heran karena selama berada di Jepang dirinya tidak pernah dekat dengan siapapun selain dengan ayahnya. Tommy. Betapa terkejutnya Yukina, seseorang yang dimaksud ayahnya itu adalah Tommy. Lama gak ketemu ya, Yuk? Sumimasen, Yukina-san ga inakute sabishii desu. Tenanglah, Tommy yang akan menjelaskan semuanya padamu. Setelah mendengar penjelasan dari Tommy, Yukina pun mulai menerima kenyataan bahwa dirinya adalah putri seorang bos besar mafia. Akan tetapi Yukina terkejut ketika Tommy berkata, 俺は実際にこれを見せるためにここに来ました。 Seketika Yukina menangis setelah melihat foto dalam ponsel Tommy. Ia pun berlari menuju ke ruangan ayahnya. Otou-chan, 何が起きたの？ 誰が私の母を殺したのですか？ 落ち着いて、お父さんは彼に返済します。 いいえ、お父さん。私にやらせて。私は母の死を復讐します。 本気ですか？ 私は彼を殺すだろう。 Dengan kesedihan dan kemarahan yang mendalam, Yukina berniat untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Wakatta. 皆さん、聞いてください。ユキナを助けるためにあなたの力を貸してください。
Hiroshi Satoru memerintahkan anak buahnya untuk membantu Yukina.